Bismillah. Assalamualaikum Solihah. Kaifa halukunna? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar hari ini. Amin. Hari ini kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita tentang puasa Ramadan. Ya, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian puasa Ramadan, hukum puasa Ramadan, keutamaan puasa Ramadan, dan juga rukun puasa Ramadan ya. Kita lanjutkan poin yang E, yaitu sunnah-sunnah puasa. Di antara hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa adalah yang ke-1, mengakhirkan sahur. Jadi, sahur yang disunahkan itu beberapa menit sebelum sholat subuh ya. Jadi, bukan berarti sahurnya malam-malam udah bangun, terus masak, terus makan, terus tidur lagi. Enggak seperti itu ya. Tapi beberapa menit sebelum sholat subuh, sehingga kita bisa langsung setelah sahur kita melaksanakan sholat subuh ya. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Nah, kalau kita sudah mendengarkan adzan maghrib ya, kita disunahkan untuk segera berbuka, biarpun hanya dengan seteguk air. Setelah itu makan korma ya. Jadi berbuka itu nggak mesti harus makan macam-macam ya. Yang penting kita menyegerakan berbuka ketika sudah terdengar adzan maghrib ya. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka ya. Begitu kita sudah mendengarkan adzan maghrib, maka kita segera berbuka ya. Kita membaca bismillah, terus kita minum ya. Dan setelah minum, kita membaca doa berbuka puasa. Jadi, doa berbuka puasa ini dibacanya bukan sebelum minum, tapi setelah kita berbuka ya. Yang keempat, berbuka dengan kurma. Nah, di sini disunahkan untuk berbuka dengan buah kurma ya. Jangan dengan gorengan atau jangan dengan es ya. Kasihan perut kita. Kalau dengan kurma, dengan buah kurma, insya Allah akan membuat badan kita lebih sehat ya, insya Allah ya. Yang kelima, di bulan puasa ini kita disunahkan untuk memberi makan pada orang yang berbuka. Maksudnya orang yang berpuasa tapi dia tidak mampu, maka kita kasih makanan untuk berbuka kepada dia ya. Karena orang yang memberi makan orang yang berbuka itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Yang keenam, memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan i'tikaf ya. Jadi banyak ya untuk sunnah-sunnah puasa yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Kita lanjut poin yang F ya. Hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Ya. Nih insya Allah kalian sebagian besar sudah tahu nih apa aja yang membatalkan puasa Ramadan ya. Yang pertama yang jelas nih, makan dan minum dengan sengaja. Nah, kalau nggak sengaja berarti nggak batal dong. Ya, kalau memang benar-benar nggak sengaja ya nggak batal. Itu rezeki ya. Tapi kalau dia sengaja, terus bilangnya pura-pura nggak sengaja, ini tetap aja batal ya. Terus yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita. Nah, kalau untuk nifas ini untuk wanita dewasa ya. Nifas yaitu keluarnya darah setelah melahirkan ya. Sementara untuk haid, mungkin di sini dari kalian ada yang sudah haid nih ya. Jadi kalau nanti saat kalian haid ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya. Kita lanjutkan ya poin yang G, yaitu hal-hal yang dibolehkan ketika puasa Ramadan. Di antara hal-hal yang dibolehkan selama berpuasa yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu ya. Jadi saat berwudu, walaupun dia dalam keadaan berpuasa, dia boleh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tapi dengan catatan tidak berlebihan dan tidak ditelan ya. Yang kedua,
mandi dan menyiramkan air ke kepala. Jadi orang yang berpuasa itu boleh mandi sambil menyiramkan air ke kepala ya. Yang ketiga, bersiwak ketika berpuasa. Yang keempat, bekam dan donor darah. Nah, di sini dengan catatan ya, kita harus benar-benar kuat ya, karena bekam itu kan mengeluarkan darah. Begitu juga dengan donor darah ya. Biasanya orang yang habis bekam dan donor darah ini nanti akan lemes ya kan. Kalau misalnya kita memang tidak kuat, jangan dipaksakan ya. Dan yang kelima, memakai celak dan tetes mata. Ini masih dibolehkan ya. Kita lanjut, poin yang terakhir nih, poin yang H, yaitu hikmah puasa Ramadan. Yang kesatu yaitu menggapai derajat takwa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi kalau kita puasa itu hati kita akan menjadi lembut ya, sehingga kita tidak mudah marah gitu ya. Yang ketiga, kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin dan merasakan penderitaan lapar dalam sebagian waktunya. Kalau si miskin kemungkinan dia dalam keadaan laparnya tuh berhari-hari. Tapi kalau kita laparnya tuh cuman dari habis sholat subuh, belum lapar ya. Paling habis dari siang sampai dengan menjelang maghrib aja. Setelah itu kita bukannya kelaparan lagi, tapi Masya Allah biasanya kita menikmati makanan yang enak-enak ya. Dan yang keempat ya, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran. Semoga kita bisa benar-benar berpuasa ikhlas karena Allah ya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Alhamdulillah, materi untuk puasa Ramadan ini sudah selesai. Dan untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan halaman 123 ya. Ibu tunggu tugas kalian ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.